Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Hakim Pengadilan Agama Fakfak oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Fakfak, Kamis 26 Juni 2025 dimulai. Kepada pejabat yang diambil sumpah, dipersilahkan mengambil tempat. Ketua Pengadilan Agama Fakfak memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Doa oleh Bapak Rohaniwan. Syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat melaksanakan acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan Hakim Pengadilan Agama Fakfak, Bapak Ahmad Rafdi Kastari, Sarjana Hukum, ini dalam kondisi sehat walafiat. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dalam setiap langkah dan kegiatan kami. Anugerahkanlah kepada kami kekuatan, kesehatan, dan kemampuan dalam menjalankan tugas dan amanah yang telah Engkau percayakan kepada kami. Bimbinglah kami, tuntunlah kami, agar kami dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu berada dalam lindungan-Mu, terhindar dari segala mara bahaya dan tipu daya. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan. Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1326 garing DJA garing SK titik KP1 titik 2 titik 2 garing 6 garing 2025 tentang penempatan Hakim Pengadilan Agama garing Mahkamah Syariah di lingkungan peradilan agama. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1, mencatat bahwa berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 60 garing P tahun 2025 tanggal 10 Juni 2025, nama tersebut di bawah ini telah diangkat sebagai Hakim Pengadilan Agama. Kedua, memberhentikan dengan hormat nomor urut 359 Saudara Ahmad Rafdi Kastari, Sarjana Hukum, NIP 1994 1126 20 220 31009, pangkat garing golongan garing ruang penata muda. 3. Garing A, jabatan klerek, analis perkara peradilan Pengadilan Agama Blitar kelas 1A. Selanjutnya, memindahkan dan menempatkan kembali dalam jabatan Hakim Pratama garing Hakim Pengadilan Agama Fakfak kelas 2. Ketiga, selama memangku jabatan tersebut, kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp11.900.000 dan penghasilan lain secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, biaya kepindahan yang bersangkutan karena untuk kepentingan dinas ditanggung oleh negara dan dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun anggaran 2025. Kelima, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Petikan, keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Tembusan disampaikan kepada 1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang non-yudisial. 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara UP Deputi Bidang Informasi Kepegawaian. 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. 4. Dan seterusnya sampai dengan nomor 9. Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 11 Juni 2025 atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. Andes Haji Muhlis, SH.MH, NIP 19660101993031004. Pembacaan selesai. Pelantikan oleh Ketua Pengadilan Agama Fakfak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ini, Kamis tanggal 26 Juni tahun 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1446 Hijriah, berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 13-2/KP1-TIT-2.2/4-2025 tanggal 11 Juni 2025, saya Ketua Pengadilan Agama Fakfak melantik Saudara Ahmad Rafdi Kastari, Sarjana Hukum, NIP 1996112622031009 sebagai hakim pada Pengadilan Agama Fakfak kelas 2. Kepercayaan yang diberikan kepada saudara hendaknya dapat saudara laksanakan dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing saudara. Amin, amin ya rabbal alamin. Fakfak 26 Juni 2025. Pejabat yang melantik: Muhammad Sopalatu, Sarjana Hukum, NIP 1982-1103-2009-041-006. Selesai. Pengambilan sumpah jabatan. Para saksi dan rohaniwan dipersilahkan mengambil tempat. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa sebelum memangku jabatan sebagai Hakim Pengadilan Agama Fakfak, saudara harus mengucapkan sumpah jabatan di hadapan pimpinan Pengadilan Agama Fakfak. Perlu saudara ketahui bahwa sumpah yang saudara ucapkan selain disaksikan oleh semua orang yang hadir pada kesempatan ini, terutama sekali disaksikan dengan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 224 dinyatakan, janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu akan menjadi halangan untuk berbuat kebajikan. Bertakwa dan menegakkanlah perdamaian di antara manusia, bahwa Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui tentang apa yang saudara ucapkan maupun yang masih terselubung di dalam hati dan pikiran saudara. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada saudara
terutama dalam mengemban tugas sebagai hakim pada Pengadilan Agama Fakfak kelas 2. Selanjutnya, ikutilah kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai Hakim Pengadilan Agama Fakfak kelas 2 Hakim Pengadilan Agama Fakfak kelas 2 dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Penandatanganan berita acara sumpah jabatan diawali oleh pejabat yang baru diambil sumpah. Saksi 1 disilahkan. Saksi 2 disilahkan. Ketua Pengadilan Agama Fakfak disilahkan. Para saksi dan rohaniwan diperkenankan kembali ke tempat. Pemasangan pin hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Fakfak.
Pembacaan dan penandatanganan Fakta Integritas oleh pejabat yang baru dilantik dan diambil sumpah. Fakta integritas. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Ahmad Rafdi Kastari, Sarjana Hukum. Tempat tanggal lahir Bone 26 November 1994. NIP 1994 1126 202203 1009. Jabatan Hakim Pratama Pengadilan Agama Fakfak kelas 2 Unit Kerja Pengadilan Agama Fakfak. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa 1. Saya tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada pada saya karena jabatan atau kedudukan saya yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. 2. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peradilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan, dan akuntabel untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antara pribadi baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pengadilan sesuai kode etik dan pedoman perilaku hakim dan atau peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. 3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan pada fakta integritas ini, saya bersedia dikenai sanksi seberat-beratnya. Fakfak 26 Juni tahun 2025. Mengetahui atasan langsung Muhammad Sobalatu SH, NIP 1982 1103 2009 04 1006. Pembuat pernyataan Ahmad Rafdi Kastari, Sarjana Hukum, NIP 1994 1126 2022 03 1009. Pejabat yang baru diambil sumpah dan dilantik dipersilahkan kembali ke tempat. Sambutan dan arahan Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak. Hadirin disilahkan duduk kembali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat, yang mulia Ibu Hakim Tinggi PTA Makassar beserta Bapak. Beliau berdua merupakan ayah dan ibu kandung dari hakim yang baru dilantik, Saudara Ahmad Rafdi Kastari, dan secara pribadi dan mewakili keluarga besar Pengadilan Agama Fakfak menyampaikan selamat buat ibu sama bapak. Di balik seorang anak yang hebat itu ada ibunya yang hebat ya.
Kalau kita bapak-bapak itu tidak perlu terlalu berbangga diri gitu. Karena warisan intelektual itu mayoritas dari ibu ya. Secara saintik, secara filosofis, bahwa seorang anak laki-laki kalau cerdas itu dapat dipastikan bahwa warisan intelektualnya itu dari ibunya. Ya, saya tidak tahu juga, teologi bilang surga di bawah telapak kaki ibu, itu bagian dari situ ya yang mulia. Gitu. Jadi kita punya kewajiban untuk menghargai ibu kita dan menyayangi istri kita ya. Gitu. Menghargai ibu, menghormati ibu, menyayangi ibu, tapi menghormati dan menyayangi istri kita juga. Dengan demikian ucapan yang terhormat juga buat istri saya ya, Ketua Dharma Yukti Karini Cabang Fakfak, kemudian Ibu Panitra yang saya hormati, Ibu Sekretaris yang saya hormati, dan rekan-rekan sekalian yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini satu momentum yang penting dan momentum yang bersejarah bagi saudara Rafdi dan keluarga dan istri. Momentum ini istimewa, sangat istimewa ya. Saya dan yang mulia juga dulu menghadapi momentum seperti ini. Meski suasananya waktu itu berbeda ya Bu, gitu. Tapi statusnya sebagai hakim. Perlu saya sampaikan bahwa hakim itu buat adik-adik juga, adik-adik hakim dari pengadilan negeri ya, para yang mulia, dengan segala hormat saya sampaikan. Jadi ada Nobel yang mulia buat, yang disematkan buat hakim. Itu bukan pertanggungjawabannya secara sosiologis saja, tapi pertanggungjawabannya secara pribadi, secara spiritual maupun secara hukum. Jadi undang-undang bilang hakim itu sebagai personifikasi kekuasaan kehakiman, pasal 24 konstitusi dan undang-undang nomor 48. Jadi dia sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang menjalankan hukum dan keadilan. Oleh karena hakim itu sebagai pelaku atau personifikasi dari kekuasaan kehakiman, maka sentral sistem penyelenggaraan sistem peradilan itu ada pada hakim. Kemudian ditunjang oleh supporting unit yang secara institusional itu dibentuk berdasarkan Sekretariat Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Sekretaris Mahkamah Agung dan beberapa dirjen di bawahnya. Itu substansi yang terkandung di balik pasal 24 Undang-Undang Dasar 45 tentang kekuasaan kehakiman. Mungkin adik-adik sekalian sudah paham tentang maksud dari konstitusi itu, tapi saya merasa perlu untuk membreakdown kembali ketentuan ini. Kemudian baik terhadap Adinda Rafdi ya, dan adik-adik yang dari pengadilan negeri. Jadi kita ada pada satu rumah besar Mahkamah Agung, cuma beda kamar gitu. Tapi kita ada pada satu rumah besar, satu keluarga besar pada Mahkamah Agung. Jadi kolaborasi penting, meski kompetensi kita secara mutlak absolut itu beda, tapi di sela-sela waktu kita bisa berdiskusi secara akademik untuk memproyeksikan langkah kita ke depan secara bersama. Pengadilan agama sebatas pada hukum perdata Islam, kecuali jinayah untuk Mahkamah Syariah Aceh. Sedangkan rekan-rekan di pengadilan negeri itu lebih luas lagi, perdata umum dan pidana. Pidana juga banyak bagiannya,
pidana khususnya banyak, kelautan, anak, tipikor dan sebagainya. Kiranya kita tidak terhenti dalam status kita sebagai hakim, tapi kita terus belajar untuk menggali literasi-literasi yang berhubungan dengan hukum maupun disiplin ilmu lain yang berhubungan dengan hukum. Karena saya tahu kita semua saat kita masih di kampus ya, saat kita masih di kampus, ketika kita belajar tentang sosiologi hukum, tentang filsafat hukum, sifat dari hukum itu adalah dependent variabel. Jadi hukum itu dia tidak berdiri sendiri. Hukum itu juga ditentukan oleh disiplin ilmu yang lain, ya kan? Dia namanya teori cybernetic teori ya, C. Predimeyer. Itu kalau teman-teman yang baca bukunya Prof. Ahmad Ali Menguak Tabir Hukum itu diterangkan secara tuntas di situ. Jadi saya ingin teman-teman literasi itu lebih diinterpretasikan secara lebih luas lagi. Jangan sebatas pada aspek normatif. Jadi hakim itu dia bukan corong undang-undang ya. Hakim itu corong hukum. Gitu. Kalau hakim itu corong undang-undang berarti dia berhenti untuk berpikir. Gak perlu berpikir lagi, itu undang-undangnya sudah bilang gitu. Tapi karena hakim itu adalah corong hukum, berarti dia ambil fungsi sebagai rec finding, bukan sebagai rec writing. Kalau dia rec finding berarti dia menemukan dan menciptakan hukum. Dalam ilmu hukum ada metodologi tentang penemuan hukum oleh hakim. Dalam hukum modern, pembuktian yang dalam hukum secara konvensional itu berkutat pada hukum acara, tapi dalam negara-negara Anglo-Saxon tidak pada hukum acara ansih. Misalkan kita lihat kasus-kasus besar di pidana ya, kasus Jessica misalnya, kasus Sambo misalnya. Di situ jaksa maupun polisi maupun hakim tidak berkutat pada hukum acara. Ada namanya cut and boys atau pembuktian tidak langsung. Pembuktian tidak langsung itu dalam hukum acara modern disebut sebagai circumstantial evidence atau indirect evidence. Pembuktian tidak langsung. Jadi pembuktian tidak langsung biasanya polisi misalnya untuk mendeteksi kebohongan, polisi pakai lie detector. Oh ternyata Ricky Rizal ini bohong, melihat orang ditembak tapi bilang oh saya tidak lihat. Kalau begitu untuk membuktikan itu pakai alat bantu yang namanya lie detector. Kemudian bagaimana hakim mengambil peran untuk melakukan fungsi dari indirect evidence itu? Dalam persidangan yang hakim pakai adalah pembuktian tidak langsung dengan penalaran hukum ya, atau disebut dengan istilah paralinguistik. Ada istilah paralinguistik dalam ilmu hukum. Jadi paralinguistik itu bagaimana menggali kebenaran dengan penalaran. Contoh, kalau fakta itu sudah menjelaskan dirinya, tidak perlu dijelaskan lagi, tidak perlu dinalarkan lagi. Saya ambil pulpen, saya lempar ke atas, jatuh ke bumi. Ya kan berarti kecepatan jarak benda jatuh ke bumi itu sudah dilihat secara matematis, sudah bisa diukur, tidak perlu dinalarkan lagi. Tapi karena kekurangan atau kekosongan fakta, maka perlu adanya penalaran
hukum. Penalaran hukum itu yang disebut sebagai penalaran paralinguistik. Kombinasi antara ilmu linguistik dan ilmu psikologik, bacaan tentang gestur dari seseorang. Itu sekedar pengantar dari saya saja. Mohon maaf saya tidak bermaksud untuk menceramai rekan-rekan sekalian, tapi sudah menjadi warna saya seperti itu. Saya lebih break pada nuansa yang lebih akademik ketimbang hal-hal formil. Karena masalah sidang seiring dengan perjalanan waktu nanti teman-teman paham persidangan itu seperti apa. Sudah belajar di Pusdiklat, ya kan? Itu gampang untuk buat putusan, gampang, sudah ada belangkonya, tinggal cari referensinya tambahan gitu. Itu gampang ya, tapi basic filosofis yang perlu kita pahami dari suatu pengetahuan itu yang jauh lebih penting. Demikian, mohon maaf atas ulasan yang tidak menyenangkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Pengadilan Agama Fakfak disilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya, perkenalan dari pejabat yang baru dilantik didampingi oleh istri. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan saya muliakan Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak dan istri dan ibu, yang saya hormati orang tua saya, Ibu Nuraini Sirajuddin, dan ayahanda saya, Bapak Idris Makatutu. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga atas berjalan lancarnya acara ini kepada Ibu Sekretaris dan Ibu Panitra, dan tak lupa teman-teman saya, rekan-rekan saya dari selama masa pelatihan diklat di PPCH Mahkamah Agung, rekan-rekan dari Pengadilan Negeri, selamat datang. Yang saya sayangi istri saya yang berdiri di samping saya ini, perkenalkan, saya namanya Ahmad Rafdi Kastari, lahir di Bone, tadi saya sudah ucapkan. Di samping saya ini istri saya, biasa namanya Ibu Nur Amalia, dipanggilnya Ibu Lia sekarang misalnya. Kalau nanti sudah dekat bisa panggilnya saya tuh Ari gitu, Pak Ari gitu. Di sini kan saya disuruh berdiri untuk perkenalan ya. Perkenalan, jadi saya tidak masuk ke akademis. Kalau akademis saya nanti bisa diketawain sama Bapak Ketua. Jadi saya cukup di sini untuk memperkenalkan diri, sekedar riwayat hidup saya. Jadi saya tuh lahir di suatu kabupaten di Sulawesi Selatan, jaraknya sekitar 5 jam perjalanan dari ibu kota provinsi Makassar. Kemudian untuk riwayat sekolah sampai SMA saya di Bone juga. Kemudian pas kuliah saya pindah ke Makassar, bergabung di Universitas Hasanuddin jurusan hukum. Sebenarnya dulu tuh waktu mendaftar SNMPTN itu ada sedikit cerita ini. Saya kan hobinya olahraga begitu ya. Olahraga, pas SNMPTN itu ada 2 pilihan. Jadi saya pilihnya tuh yang pertama jurusan Fakultas Olahraga di Universitas di Solo.
kedua tuh pendidikan bahasa Inggris. Tapi sebelum disubmit itu, nah ibu saya ini nanya, mau ngambil apa nak? Gitu. Saya bilang olahraga bu. Jangan di olahraga nak, minimal satu tuh ada ambil hukum. Nah, kebetulan karena itu hukum passing grade-nya waktu itu lumayan tinggi. Ya sudah, alhamdulillah akhirnya saya mendaftar hukum karena restu dari ibu itu kan. Kalau ibu sudah bilang ini, terus kita ikhlas jalaninya, insya Allah jadi semua tuh. Setelah ngampus 2016 saya lulus, kemudian saya sempat bekerja di Bank Republik Indonesia. Jadi saya sebagai frontliner waktu itu, CS, kadang teller, tapi saya ditempatkan di kantor besarnya. Jadi job desk saya tuh waktu itu kalau ada kosong di kantor-kantor yang jauh begitu, di kantor sekitar jaraknya 1 jam atau 2 jam, hari itu ada cuti frontlinernya. Jadi saya tuh yang disuruh langsung backup ke sana. Jadi untuk soal pindah-pindah penempatan secara spontan tuh udah pernah lah, udah terlatih begitu. Dan setelah di BRI saya 1 tahun lebih di BRI, saya akhirnya resign dari BRI, kemudian mencoba peruntungan sebagai wirausaha begitu. Tahun 2020 akhirnya saya bertemu dengan istri saya, kemudian menikah tahun 2020. Nah, informasinya itu istri saya ini sebenarnya lahirnya di Papua juga. Jadi lahirnya istri saya itu di Wamena. Jadi kecil sampai besarnya itu di Wamena. Wamena, Pak. Kemudian pas SMA baru dia ke Makassar sekolah di jurusan farmasi. Jadi beliau ini, istri saya ini D3 farmasi. Jadi apoteker pribadi saya lah. Jadi kalau obat-obat tuh saya enggak usah tanya-tanya, langsung tanya istri saya saja obat apa yang cocok begitu. Sampai sekarang alhamdulillah setahun kemudian tahun 2022 2 tahun berselang kami dikaruniai satu orang anak. Tapi ketika berjalannya waktu tahun 2022 saya dan istri penempatan pertama tuh di Pengadilan Tinggi Manado. Jadi saya itu asalnya bukan dari Pengadilan Agama. Waktu CPNS saya ditempatkan di Pengadilan Tinggi, malah di Pengadilan Tinggi Manado. Istri saya ikut, kemudian setahun berselang istri saya memutuskan untuk kembali ke Makassar begitu. Qadarullah setelah lulus ujian Cakim, saya dapat penempatan di Pengadilan Agama Blitar. Jadi sekitar cuma 1 tahun, cuma 2 bulan itu pulang izin cuti Lebaran. Setelah itu anak pertama kami ini qadarullah dipanggil Tuhan. Jadi kontraknya di dunia sudah selesai di umur 1 tahun. 1 tahun 8 bulan waktu itu. Alhamdulillah. Tapi setelah itu tidak lama berselang itu Allah kasih hadiah yang lebih besar gitu. Jadi sekitar 2 bulan setelah anak cucu kami meninggal itu langsung istri saya dikasih lagi. Jadi alhamdulillah sudah, ini anak saya itu jadi anak saya yang kedua ini bernama Harsa. Anak pertama saya itu bernama Harsil, gak jauh-jauh dari nama kakaknya begitu. Kebetulan, maaf ini kenapa? Saya cuma cerita sedikit tadi. Jadi Harsil ini dia anaknya, saya sudah insya Allah kalau bisa ikut terus sama saya, nanti dia ikut terus sama saya itu. Harsa ini. Jadi waktu di Blitar itu 1 minggu sebelum ujian akhir itu, HPL-nya juga sudah dekat begitu. Jadi waktu itu saya bilang sama anak saya, karena ini waktunya masih HPL-nya tuh tanggal
berapa 28 Maret. Jadi pas hari Lebaran itu HPL-nya. Ujiannya berapa minggu sebelum itu. Tapi setiap minggu kontrol di dokter, saya tanyain anak saya nih berkelakar begini. Nak, jangan keluar dulu ya. Masih bisa nambah-nambah berat badannya begitu biar sehat-sehat. Terus saya juga berkelakar begini, nanti kalau Indonesia timnasnya main, terus Indonesia menang, nah adik boleh keluar begitu. Jadi Harsa ini nurut begitu orangnya. Jadi pas waktu itu malamnya itu nonton Indonesia, akhirnya Ole Roman itu bikin gol. Nah, langsung tuh pecah ketuban istri saya, jadi nggak selesai pertandingan. Nah, akhirnya saya langsung pergi rumah sakit begitu. Nggak lama, sekitar subuh itu. Nah, akhirnya alhamdulillah anak saya ini Harsa lahir dengan selamat begitu. Cuma berdua di Blitar sana. Terus perawatnya di sana nanyain, Pak, ini cuma berdua, nggak ada yang temenin? Nggak ada katanya. Mana orang tuanya? Bilang ada, cuman rencananya emang lagi pengen berdua begitu melahirkan. Jadi anak saya itu dia lahirnya di Blitar. Terus setelah lahirnya di Blitar, nggak lama udah bisa jalan. Akhirnya kita menuju ke Jakarta untuk pengukuhan kemarin itu. Setelah dari Jakarta kita kembali ke Makassar, ketemu sebentar sama neneknya. Setelah itu akhirnya udah ada penempatan fak-fak. Akhirnya kemarin kita sama-sama didampingi dengan orang tua saya, akhirnya berangkat ke fak-fak ini. Tapi aduh, Masya Allah, jalanan dari bandara ke biasanya saya bawa mobil, Bu. Saya nyetir, tapi kebetulan kemarin di belakang saya duduknya sama istri saya, belum sempat tidur dari malamnya juga, harus perjalanan jam 12 sudah di bandara. Ini sampai di sini dengan selamat. Semalam sudah istirahat cukup. Kita di Hotel Grand Papua kemarin istirahat cukup. Akhirnya sekarang badan sudah agak enakan. Ya, saya tidak akan berpanjang lebar, mungkin cukup sekian perkenalan dari saya. Selanjutnya saya akan beberapa tahun mungkin di sini bersama rekan-rekan sekalian. Suka dukanya pasti ada. Mohon bimbingan dari Bapak Ketua, bimbingan di dalam kantor maupun di luar kedinasan. Ibu Sekretaris Panitra, terima kasih. Saya mohon bantuannya teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Di perkenalannya lebih lanjut bisa sambil berjalan. Mungkin cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas perkenalannya. Selanjutnya ramah tamah, kami mohon kesediaan dari Yang Mulia, astagfirullah, mohon maaf sebelumnya, kami mohon kesediaan dari Yang Mulia Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai orang tua dari Bapak Ahmad Rafdi Kastari SH untuk memberikan pesan sekaligus kesan beliau saat tiba di Kabupaten Fak-Fak. Kepada Ibu disilahkan. Mohon maaf, kepada Bapak dan Ibu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak bersama Ibu, Bapak-bapak, rekan-rekan hakim Pengadilan Negeri Fakfak ya, selamat datang dan bergabung di tempat ini. Kemudian terkhusus anak saya ya, bersama istrinya dan cucu saya. Kemudian Ibu Sekretaris, Ibu Panitra yang telah meluangkan waktunya menjemput kami bersama Ibu ya. Kemudian seluruh karyawan, karyawati Pengadilan Agama Fakfak yang saya cintai, melalui kesempatan ini saya mengucapkan syukur alhamdulillah atas penjemputan kami di bandara kemarin, di mana kami telah melalui perjalanan yang cukup panjang selama ini. Namun sewaktu saya di jalan sedikit saya kembali ya, teringat saat saya ditempatkan sebagai cakim di Pengadilan Agama Kota Mobagu. Kota Mobagu itu adalah wilayah Sulawesi Utara, Kota Manado. Jadi setelah di Bandara Manado itu kami menempuh juga perjalanan sekitar 5 jam sampai ke Kota Mobagu. Jadi betul-betul kemarin itu saya teringat waktu itu. Namun waktu itu saya masih gadis, belum ada bapak. Cuma resikonya kalau di kampungnya orang itu masih single, ya banyak godaan lah. Ya banyak godaan. Jadi di sana tuh kalau malam minggu tuh saya lari ke sana kemari, nggak mau tinggal di rumah sendiri, di kos sendiri, karena banyak yang datang ya, gantian datang. Tapi alhamdulillah di tahun 93 ya, 93. Setelah saya dilantik jadi hakim itu di bulan Mei, saya di bulan Desember dilamar oleh putra daerah Bukaka. Kalau Bapak tahu Pak Yusuf Kalla itu, kampungnya Bukaka, ini suami saya jadi orang Bukaka. Jadi anak saya juga ada keturunan Bukaka. Kebetulan jadi cucunya Pak JK juga dia, cucunya Pak JK. Jadi alhamdulillah pada kesempatan ini selain mengucapkan terima kasih, saya bermohon kepada Bapak Ibu semua untuk dapat menerima anak saya apa adanya beserta kekurangannya. Namun di samping ada kekurangan, ada juga kelebihan, dia hobi tenis ya. Karena kebetulan waktu kemarin saya kan sudah sebagai hakim ke sana kemari dipindahkan, jadi yang standby di tempat itu suami saya di Watampone, karena dia bekerja sebagai pegawai negeri sipil di kantor pembantu gubernur ya di Bone itu. Jadi untuk mengurangi beban suami saya yang saya dikaruniai 3 orang anak, dia mengurus anak 3 orang, saya ke sana kemari. Akhirnya Ahmad Rafdi ini setelah di pesantren, saya masukkan di pesantren dulu selama 3 tahun. Setelah 3 tahun dia rupanya kembali ke Bone untuk masuk SMA. Dari situ saya masukkan aja di klub tenis supaya artinya dia bisa terkontrol dengan bapaknya, karena susah kalau ngontrolnya anak muda ya. Sana kemari saya masuk ke klub tenis, jadi sudah bapaknya sudah agak enakan, setiap pulang kantor udah anaknya sudah ada lapangan tenis, jadi agak aman sedikit. Jadi mungkin hanya itu. Jadi saya juga kebetulan juga sebagai hakim tinggi di PTA Makassar. Jadi insya Allah kita akan selalu sharing bersama ya di baik itu. Kemudian saya beri kesempatan kepada ayahnya Ari untuk menyampaikan siapa tahu ada pesan-pesan. Silakan. Terima kasih istri saya tercinta. Jadi sedikit saja mungkin Pak Ketua dan Bapak sekalian, perjalanan karir saya juga sebagai pegawai negeri sipil yang kebetulan kami bekerja di Pemprov Sulawesi Selatan. Jadi saya memulai bekerja yang disampaikan tadi sama Ibu, istilahnya di Jawa itu ada keresidenan ya, kantor keresidenan atau pembantu gubernur. Saya lama sekali di Kabupaten Bone, meskipun pegawai provinsi tapi kantor dan bertugas di
daerah Kabupaten Bone, itu kampung Pak Yusuf Kalla, ya, mantan wapres kita 2 kali. Dan terakhir saya berdinas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Selatan yang ada di Makassar sampai tahun 2020. Akhir November purna bakti di dinas tersebut. Jadi suka dukanya Pak Ketua banyak sekali, sebagai juga membantu istri mengasuh 3 anak. Tulang beliau dulu hari Minggu sampai Jumat ada di luar rumah dengan tugas-tugasnya, dan saya menghandle 3 putra. Jadi putra pertama Pak Ahmad Rabdi, yang kedua perempuan, yang ketiga laki-laki. Jadi tadinya berat juga Bu ya. Jadi pagi-pagi persiapan ke kantor dan mau mengurus anak juga, mengantar anak sekolah. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya sudah menikmati hasil anak-anak, dan alhamdulillah tadi kita sudah disampaikan dilantik oleh Pak Ketua sebagai hakim pengagama, sekaligus mengikuti jejak bundanya. Ya, saya kira itu Pak Ketua, makasih banyak atas pelayanan dan sampai sekarang. Dan mungkin saya minta tolong Pak Ketua nanti sampai pulang bisa difasilitasi ke bandara Pak Ketua. Saya kira demikian. Dan sedikit saya sambung nih, saya lupa perkenalkan, ini menantu saya. Kemudian di belakang menantu saya ini ada keluarga-keluarganya juga. Jadi pada kesempatan ini saya terucapkan terima kasih ya ibu-ibu sudah menemani kami di sini, dan insya Allah setelah kami pulang bisa untuk membantu anak Lia ini. Kalau apalagi suaminya kalau umpama jalan keluar sidang ya Bu ya Pak ya, kalau keluar sidang di luar daerah itu bisalah ada keluarga untuk membantunya. Barangkali hanya itu saya bisa sempat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas penyambutan kami dan pelayanan selama kami berada di sini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, acara selanjutnya ucapan selamat serta foto bersama. Kepada pejabat yang baru dilantik beserta istri dipersilahkan untuk mengambil tempat di depan. Kameramen siap. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak beserta Ibu.
Selanjutnya mohon maaf Bapak sama Ibu Ketua, tahan dulu sebentar. Kami persilahkan untuk Bapak Ibu dari Bapak Rafdi untuk mengambil tempat di bagian depan. Gayanya fotografer jangan lupa. Baik, terima kasih Bapak Ibu Ketua Pengadilan Agama, dipersilahkan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu orang tua dari Bapak Rafdi, mohon tahan sebentar. Biar diambil foto dulu. Siap-siap keluarga besar dari Bapak Rafdi setelah ini untuk mengambil tempat di bagian depan. Ganti gaya. Ya, 1 tungku 3 batu boleh. Baik, Bapak Ibu serta keluarga dari Bapak Rafdi boleh kembali ke tempat. Selanjutnya Bapak-bapak dari Pengadilan Negeri, Bapak-bapak hakim dari Pengadilan Negeri dipersilahkan. Ganti gaya. Setelah itu siap-siap Ibu Panitra dan Ibu Sekretaris
Ibu Panitra mohon maaf. Ibu Panitra dan Ibu Sekretaris disilakan untuk mengambil tempat. Silakan. Nanti bergabung sama Bapak Ibu. Ya, kami persilahkan untuk Ibu Panitra dan Ibu Sekretaris Pengadilan Agama Fakfak untuk mengambil tempat di depan. Maju sudah, Ibu. Selanjutnya siap-siap Bapak Panmot Gugatan. Ya, Bapak, Ibu-ibu tahan dulu. Ya, Bapak Panmot silakan. Dan Bapak Kasubag dipersilahkan. Selanjutnya seluruh keluarga besar Pengadilan Agama Fakfak dipersilahkan untuk mengambil tempat di bagian depan. Silahkan. 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 Ayo, ayo. Terima kasih Bapak Ibu Hakim yang baru dilantik, boleh kembali ke tempat. Dengan berakhirnya acara foto bersama, maka berakhir pula rangkaian acara pelantikan kita pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan acara tadi ada kata maupun perilaku yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silahkan Bapak Ibu boleh mencicipi ala kadarnya di bagian depan.